Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Dewi Safitri dengan NPM 082 dari kelas Strategi Operasi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan di dalam mesin, lalu diprogram supaya dapat berpikir seperti manusia. Bisa dikatakan bahwa AI merupakan sistem pada komputer yang mampu mengerjakan aktivitasnya yang umumnya membutuhkan kecerdasan atau tenaga manusia untuk menyelesaikannya. Sama seperti manusia, teknologi AI juga membutuhkan data pengalaman dan data untuk membuat kecerdasannya menjadi lebih baik. AI juga perlu belajar supaya pengetahuannya bertambah. Proses belajarnya tidak selalu disuruh manusia, tetapi juga dapat secara mandiri berdasarkan pengalaman ketika digunakan manusia. Untuk berikutnya, fungsi dari Artificial Intelligence. Yang pertama, memperbaiki dokumen dengan akurat. Apabila terjadi kesalahan dalam suatu dokumen, Artificial Intelligence juga dapat mendeteksi dan membantu memperbaikinya untuk memberikan hasil yang lebih baik. Contohnya, seperti kesalahan ejaan tulisan yang akan terdeteksi oleh AI untuk diperbaiki menjadi ejaan yang benar. Dengan begitu, kesalahan dapat lebih diminimalisir. Yang kedua, menganalisis data. Susunan algoritma yang ada di dalam sistem AI memungkinkannya untuk menganalisis berbagai jenis data, seperti ketika Anda melakukan pencarian tentang suatu produk di mesin pencari. Sistem tersebut kemudian mengumpulkan data untuk dianalisis, sehingga saat membuka media sosial akan muncul berbagai iklan tentang produk tersebut. Dan yang ketiga ada mengolah big data. Selain menganalisis data, AI juga mampu mengolah big data. Big data adalah semua kumpulan data dengan jumlah sangat besar, berstruktur, dan rumit yang sulit untuk ditangani hanya dengan aplikasi pemroses data atau tool manajemen basis data biasa. Cara kerja kecerdasan buatan. Yang pertama, pembelajaran mesin. Mengautomasi pembangunan model analitik. AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Yang kedua, jaringan neural. Jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan, yang memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antar setiap unit. Proses ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. Yang ketiga, pembelajaran mendalam. Menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemrosesan, memanfaatkan kemajuan dalam daya komputasi, dan meningkatkan teknik pelatihan guna pelajari pada pola kompleks dalam sejumlah besarnya data. Penerapan umumnya mencakup pengenalan gambar dan ujaran. Yang keempat, komputasi kognitif. Bidang AI yang berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin. Menggunakan AI dan komputasi kognitif, tujuan utamanya adalah agar mesin dapat mensimulasikan proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambar dan ujaran, kemudian berbicara dengan koheren dalam memberikan tanggapan. Yang kelima, visi komputer, mengandalkan pengendalian pola dan pembelajaran mendalam guna mengenali apa yang ada di dalam foto atau video. Jika mesin dapat memproses, menganalisis, dan memahami gambar, mesin dapat menangkap gambar atau video secara real-time dan menafsirkan sekitarnya. Yang keenam, Natural Language Processing atau NLP, kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia termasuk ujaran. Tahap selanjutnya dari NLP adalah interaksi bahasa alami yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari yang normal untuk melaksanakan tugas. Yang selanjutnya, penerapan AI dalam bisnis. Yang pertama, layanan konsumen 24 jam. Kepuasan pelanggan adalah hal yang perlu diutamakan untuk membuat bisnis meraih kesuksesan. Salah satu hal yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan adalah dengan melayani dengan sebaik-baiknya. Kehadiran kecerdasan buatan sangat membantu dalam memberikan pelayanan pelanggan secara maksimal dengan cara membuka layanan konsumen secara real-time selama 24 jam. Yang kedua, lebih optimal dalam mengolah data. Untuk dapat meningkatkan produksi dan penjualan, suatu perusahaan memerlukan analisis dan pengolahan data dengan sebaik mungkin. Keduanya bisa cukup rumit dan membutuhkan bantuan supaya lebih mudah. AI dapat membantu untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya saja dalam mempelajari tren pasar, menghitung besarnya peluang belanja konsumen, mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, dan masih banyak lagi.
Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Salah satu yang cukup efektif dan tidak membutuhkan banyak dana adalah dengan optimasi iklan menggunakan Google Ads Express. Teknologi kecerdasan buatan di dalamnya akan sangat membantu dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, menambah keterkaitan konsumen dengan produk. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pelanggan. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas. Welcome to Data Science 360. Let's look at how Tesla's system is so seamless and reliable. Tesla was not the first company to design a driverless car, but they were the first to focus on using big data to their advantage. What does a Tesla vehicle do? The main function of any self-driving vehicle, including the ones at Tesla, is to stay in the correct lane, then to change lanes to follow the right trajectory. Tasks like obstacle detection are a big part of the stack. And other features such as Smart Summon allow the car to find the driver in a parking lot. Tesla is using 8 cameras to function. By doing so, they can cover all areas surrounding the vehicle so that there's no blind spot. How Tesla uses machine learning. Deep neural networks are one of the main components of the self-driving technology stack. Tesla is using 8 cameras to function. The 8 cameras are fused together with additional radars so they can effectively locate obstacles and identify them. Neural networks analyze live camera feeds to identify roads, signs, cars, obstacles, and people. Deep learning is a subset of machine learning. Before we look at what deep learning and neural networks are, let's look at how humans are able to classify different images and patterns. The visual cortex is the primary cortical region of the brain that receives, integrates, and processes visual information coming from the retina. It consists of many neurons that are linked together, which help in identifying patterns and images. Similarly, an artificial neural network is a series of algorithms that endeavors to recognize underlying relationships in a set of data. Through a process that mimics the way the human brain operates, it will have an input layer, processing layer, that can be many neuron layers depending on use case, and an output layer. How do we train this network? We will provide set of images that is labeled correctly. For example, we will group different images of cat or a dog. And the model is trained on this data. When we send a new image that model has not seen before, it will be able to identify correctly. For this to be accurate, we require huge number of training data and high computation power. Tesla used millions of annotated data to train its model. Images are annotated such that model is able to identify vehicles, people, different lanes, traffic signs, and much more. When Tesla's neural network model come across an image that it is not able to identify correctly, this data is collected and sent back to the training set, and the model is trained on this data again. This happens multiple times, so that the model is well trained and make them very accurate. How Tesla manages to process high volumes of data. Tesla, who has never designed a chip before, would design the best chip in the world. The Tesla system consists of 2 AI chips in order to support it for better road performance. Each of the AI chips makes a separate assessment of the traffic situation for guiding the car accordingly. The assessment of both chips is then matched by the system and followed. If the input from both is the same, these AI chips have been optimized to run at 2 GHz and perform 36 trillion operations per second. Initially, Tesla had collaborated with NVIDIA to optimize its AI integrated chips. Later dropping NVIDIA, the company vowed to create its own chips. How Tesla collected data. Tesla effectively crowdsources its data from all of its vehicles as well as their drivers, with internal as well as external sensors which can pick up information about a driver's hand placement on the instruments and how they are operating them. This data is used to generate highly data-dense maps, showing everything from the average increase in traffic speed over a stretch of road, to the location of hazards which cause drivers to take action. Tesla claims they have gathered data from over 100 million miles with the autopilot software. Now, Tesla gathers so much data that it logs more miles in a single day than all the miles Google logged with its driverless car program. Since it began in 2009, all this data has been compiled in the cloud to generate road maps for driverless cars that are 100 times more accurate than standard navigation systems. Teknologi AI pada mobil Tesla yang pertama ada FSD dan Dojo chip. Mobil Tesla diketahui menggunakan chip ganda hasil kolaborasinya guna pengoptimalan teknologi AI.
Chip pintar itu dipakai untuk menavigasi kendaraan, sehingga menghasilkan kemampuan mengemudi sendiri. Bukan itu saja, chip ini juga mampu memberi informasi rambu-rambu lalu lintas kepada pengendara. Tesla juga menggunakan fitur redundancy guna menghindari kecelakaan di jalanan. Fitur itu bekerja karena memiliki daya dan input berlebih pada data feed. Ini adalah upaya otomatis yang dilakukan sistem ketika terjadi kegagalan di suatu unit tertentu. Yang kedua, jaringan neural. Jaringan ini memungkinkan kendaraan untuk didukung kemampuan per kamera untuk menganalisis gambar, segmentasi semantik, deteksi objek, dan estimasi kedalaman monokular. Jaringan bird eye view juga bisa mengambil video dari semua kamera untuk menampilkan tata letak jalan, infrastruktur statis, dan objek 3D langsung dalam tampilan top-down. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.